Yoromun annyeonghaseyo. Halo semuanya, selamat datang di Han Buce Channel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa partikel seperti hago, wa, kwa, rang, dan irang. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu mengenai fungsinya. Kata-kata seperti hago, wa, kwa, rang, dan irang digunakan untuk menghubungkan kata benda. Ingat ya, hanya kata benda. Jadi partikel-partikel tersebut tidak bisa dilekatkan pada kata kerja maupun kata sifat, hanya kata benda. Sampai di sini paham ya? Berikutnya kita akan bahas artinya. Kata-kata seperti hago, wa, kwa, rang, dan irang dalam bahasa Indonesia artinya dan. Jadi ketika kita ingin mengatakan dan yang menghubungkan dua atau lebih kata benda, kita bisa menggunakan partikel-partikel tersebut. Oke, lalu bagaimana cara menggunakannya? Untuk menggunakan kata-kata tersebut ada aturannya. Dan sekarang kita akan membahas aturan penggunaannya. Kita akan bahas hago terlebih dahulu. Nah, hago bisa dilekatkan pada kata benda, baik yang berakhiran huruf vokal maupun huruf konsonan. Oh ya, bagi teman-teman yang masih bingung tentang apa itu huruf vokal dan huruf konsonan Hangul, kalian bisa lihat video yang ada di sebelah sini ya, jangan lupa dicek. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya kita akan membahas mengenai wa dan gua. Wa digunakan apabila kata bendanya berakhiran huruf vokal, sedangkan gua digunakan apabila kata bendanya berakhiran huruf konsonan. Oke, selanjutnya adalah rang dan irang. Rang digunakan apabila kata bendanya berakhiran huruf vokal, sedangkan irang digunakan apabila kata bendanya berakhiran dengan huruf konsonan. Nah, supaya teman-teman tidak bingung, aku akan kasih contohnya. Sebagai contoh, aku ingin mengatakan nasi dan daging. Nasi bahasa Koreanya bap, daging bahasa Koreanya gogi. Aku ingin menambahkan kata dan di antara kedua kata benda tersebut. Nah, caranya adalah dengan melihat kata benda yang pertama apakah berakhiran huruf vokal atau konsonan. Nasi dan daging. Nah, nasi bahasa Koreanya adalah bap. Kata bap ini memiliki bacim atau berakhiran konsonan. Jadi kita bisa menggunakan partikel atau kata hubung hago, kwa, atau irang. Menjadi seperti ini kalimatnya. Bap hago gogi. Bap kwa gogi. Bap irang gogi. Seperti itu. Atau kalau misalkan kita balik, kalimatnya adalah daging dan nasi. Daging bahasa Koreanya gogi, nasi bahasa Koreanya bap. Kata gogi berakhiran dengan huruf vokal, maka kita bisa menggunakan partikel atau kata hubung hago, wa, atau rang. Kalimatnya menjadi gogi hago bap, gogi wa bap, gogi rang bap. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Kalau kalian bertanya, lalu apa perbedaan dari kelima partikel tersebut? Nah, bedanya adalah yang pertama, hago itu lebih sering digunakan pada bahasa lisan atau percakapan. Kemudian, wa dan gua itu lebih sering digunakan pada bahasa tulis atau hal-hal yang sifatnya lebih formal. Misalkan seperti pada teks, esai, atau pada saat kita berpidato atau presentasi. Nah, kita bisa menggunakan wa atau gua. Kemudian berikutnya rang dan irang. Rang dan irang ini sifatnya lebih casual dan biasanya lebih sering digunakan pada bahasa lisan atau percakapan. Itu bedanya. Kita sudah paham mengenai fungsi, arti, dan aturan penggunaan dari kata hubung hago, wa, kwa, rang, dan irang. Nah, sekarang kita akan buat satu contoh kalimat lagi. Kalimatnya seperti ini misalnya. Saya makan apel dan semangka. Coba kita terjemahkan ya dalam bahasa Korea. Saya bahasa Koreanya adalah 저는. Makan bahasa Koreanya adalah 먹다. Kalau kita ubah ke dalam bentuk aoyo menjadi 먹어요. Nah, kata makan itu termasuk kata kerja sehingga nanti kita letakkan di akhir kalimat. Kemudian apel. Apel bahasa Koreanya adalah sagwa. Coba perhatikan. Sagwa itu berakhiran dengan huruf vokal, tidak ada bacimnya.
Jadi untuk menerjemahkan kata dan, kita bisa menggunakan kata hago, wa, atau rang. Kalian bisa pilih salah satunya. Kemudian semangka. Semangka bahasa Koreanya adalah subak. Nah, kalau kita susun menjadi satu kalimat, kita bisa mengatakan seperti ini. Yang pertama adalah 저는 사과하고 수박을 먹어요. Kalimat yang kedua, 저는 사과와 수박을 먹어요. Kalimat yang ketiga, 저는 사과랑 수박을 먹어요. Seperti itu. Atau kalau misalkan kita ingin membalik katanya, misalkan kita ingin menyebut kata semangka terlebih dahulu. Saya makan semangka dan apel. Nah, kita tinggal lihat saja ya. Kata benda yang pertama berakhiran vokal atau konsonan. Di sini, kata benda yang pertama adalah kata semangka atau subak. Subak memiliki bacim atau berakhiran huruf konsonan. Jadi kita bisa menggunakan kata hubung hago, kwa, atau irang. Kalimatnya menjadi seperti ini kalau kita susun. Yang pertama, 저는 수박하고 사과를 먹어요. Yang kedua, 저는 수박과 사과를 먹어요. Atau yang ketiga, 저는 수박이랑 사과를 먹어요. Seperti itu. Semoga teman-teman paham ya. Semoga penjelasan singkat ini bisa kalian pahami dengan jelas ya. Aku rasa video kali ini cukup ya, supaya tidak terlalu panjang. Nanti kita akan lanjut lagi di part 2. Jadi sampai jumpa di video part 2. Annyeong!